kelas A3 jurusan Ikom. Kita di sini bakalan ngebahasin salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu politik dari yaitu Bapak dosen pengampunya yaitu Bapak Feni Purba, Esos and Ikom. Materi yang kita pilih yaitu materi yudikatif. Kita bakal ngebahas hukum-hukum nih. Tapi untuk hukumnya kita ngambil satu kasus yaitu kasus narkoba ya. Karena kasus itu cukup dekat dengan kita para remaja terutamanya. Oke, jadi menurut kalian narkoba itu sekarang penyebarannya tuh gimana sih di zaman modern yang sekarang di era 4.0? Ya, kalau menurut saya penyebaran narkoba dari zaman yang tahun-tahun lalu ke zaman sekarang tuh menurun sekitar 8,04%. Jadi lebih sedikit lah, lebih mending daripada yang dulu-dulu. Tapi cara penyebarannya itu masih kayak kan ada zaman yang kayak gimana cara penyebaran mereka itu kayak tutup banget ya. Kalau sekarang itu tertutup juga atau kayak bebas aja itu kayak kadang malah orang lebih berani sih Enggak, kayak nunjukin gitu. masih ada hukum sayang. Iya, walaupun ada hukum Jadi masih tertutup tuh kayak penjual belinya tuh sembunyi-sembunyi diletakkan, contohnya kayak kasus kemarin tuh di lampu atau nggak di mainan tuh, di makanan juga, di makanan bisa gitu, jadi nggak terlalu terbuka kayak di negara bebas gitu. Tapi buat konsumsinya mereka terbuka bisa di mana aja. Iya, betul. dengan PD-nya gitu dia pakainya di tempat umum kayak gitu. Menurut kalian itu kenapa bisa terjadi gitu? Kenapa mereka tuh kayak pede gitu untuk konsumsi hal itu di depan umum? Kalau menurut aku sih ya, kita tuh kan negara hukum. Yang jadi pertanyaan, kenapa nggak sih banyak orang-orang yang melanggar? Yang pertama mungkin dari pribadi dia sendiri, nggak ngambil pelajaran dari orang-orang yang pernah dihukum itu. Terus ada juga mungkin faktor-faktor dari lingkungan dia, faktor-faktor dari keluarga, pendidikan juga mungkin, terus lingkungan pergaulan juga mungkin bisa. Kalau menurut aku itu Yang paling berpengaruh itu lingkungan sekitar. Jadi menurut kalian buat orang-orang yang konsumsi, yang menyebar itu terima hukumnya tuh seperti apa gitu? Menerima hukumnya gitu. Mereka dapat hukum apa gitu dari penyebaran narkoba sama yang mengonsumsi gitu? Mereka tuh dapat hukum apa? Kalau di Indonesia itu hukumannya itu Masih tindak pidana. iya, tindak pidana untuk, jadi beda-beda untuk apa sih, pengantar, penjual, sama pemakai itu beda-beda. Contohnya kayak lebih berat tuh di bagian pengedar itu loh, sama penjual. Kalau dari pemakai itu biasanya lebih ringan karena direhabilitasi gitu. Bisa direhabilitasi. Sedangkan kalau pengedar tuh kayak semakin berat timbangan dari si apa itu tuh yang narkobanya itu, semakin berat juga hukumannya gitu. Bisa Bahkan sampai hukuman mati hukuman juga. mati. Oh itu buat yang pemakai ya? Bukan pengedar dan penjual. Gitu. Kalau pemakai cuma rehabilitasi doang. Cuma kalau penjual tuh susah kedeteksi gitu. Jadi paling kena pengedarnya saja. sedikit nambahin ya, yang yang benar-benar kalau menurut saya dan juga pengetahuan dari matkul kepolisian, yang benar-benar kalian tahu kan, kita udah pernah dibilangin bagi pengedar, pengguna atau semua yang terkait dengan narkoba itu dihukum berdasarkan pasal 35 tahun 2009, benar kan? Iya. Nah itu, terus nanti bakal dihukum sesuai sama perbuatan. Yang paling berat itu yang mengedar atau penjual kayak gitu. Pada saya. Oke, terus kan tadi kalian ada singgung juga nih, ada hukum mati ya buat yang pengedar. Nah, kalau buat yang mengonsumsinya ada nggak hukuman mati itu? Berlaku nggak buat mereka juga? Sampai sekarang belum ya? Belum Karena ada. pengonsumsi itu adalah korban menurut saya. Iya. Bisa jadi korban, tapi bisa juga kayak Pelaku. mau dari diri sendiri. Iya. Tapi jika yang mengonsumsi ini kan mereka mengonsumsi narkoba ya, narkoba itu kan bukan hanya ke fisik juga ke mental. Nah itu kan jadinya kayak membuat mereka berhalusinasi gitu ya, hingga melakukan kejahatan atau kriminal. Contohnya kejahatan yang bisa mereka lakukan yang benar-benar sangat ya fatal ya, membunuh orang tanpa sebab gitu. Itu menurut kalian tidak dihukum mati atau tetap direhab dulu?
Kalau dari itu maksudnya udah ke kriminalitas ya. Kalau kriminal itu kan berarti harus ada hukumannya yang beda lagi, bahkan bisa berlipat ganda hukumannya. Bisa jadi dia berbuat kejahatan karena narkoba, itu bisa jadi kan. Jadi narkoba masuk, Jadi, kriminalitas dan masuk juga. sebelum dia di kasus kan dia bakal dijalani beberapa tahap. Yang pertama tuh kan pasti ada psikisnya, terus latar belakang dia kenapa gini, mentalnya dan lain-lain. Ya mungkin dari itu kepribadian dia semuanya. Ada penyelidikan dulu. Ada penyelidikannya. Ya tapi faktornya nggak cuma dari narkoba doang kan, kalau misalkan itu ada faktor lain gitu. Bisa. Jadi menurut kalian dalam pelaksanaan hukum ini tuh kan kayak dia yang kayak ada tuduhan ya, kan yang pengedar nih pasti susah ya untuk diketahui. Itu ada nggak langkah-langkahnya gitu, langkah di dalam untuk melaksanakan itu, untuk mengetahui dia yang ini? Saya kurang tahu sih karena saya bukan pengedar ya. Ya. Nah ya, saya Iya, tadi sini dari bukan apa? pengedar. Dari cerita atau dari banyaknya berita, ya itu pasti mereka masih penyelundupan gitu kan. Mulai dari masukin ke permen, benar kata dia tadi ada yang masukin ke bola, nah itu wafer. Nah itu kan secara banyak banget korban yang jadi apa sih, merusak generasi generasi penerus kita gitu. Sebenarnya yang ketangkap juga dari banyak berita tuh kayak pengedarnya aja gitu. Ya. Karena pengedar tuh pertama gajinya tuh besar ya. Sering kan diomonginnya dari liputan-liputan juga, gajinya tuh besar. Dan kalaupun ketangkap pun dia tuh nggak bisa ngomong atasan siapa, dan bahkan nggak ada yang tahu gitu siapa yang nyuruhnya gitu. Jadi anonimus gitu. Tapi kalau untuk dalam pelaksanaan hukum untuk mengetahui dia itu benar-benar narkoba tuh ada langkah apa gitu, kayak ada 5 langkah kah, ada berapa langkah gitu untuk sebelum dia benar-benar dihukum. Kayak kalau yang konsumsi kalau konsumsi kan ada di rehabilitasi tes darah dulu ya gitu-gitu. tes urin, tes darah, Oh jadi dari kedokteran juga ya, kesehatan. rambut juga bisa, dari rambut, dari air kencing, juga bisa. Penyelidikan itu ada tim medisnya khusus. Ya. Ya, mulai dari mentalnya maupun Psikolog. jiwanya. Jadi menurut kalian hukum yang berlaku di Indonesia itu untuk kasus narkoba ini ya mereka sudah benar-benar ini ya, udah apa, hukumnya tuh hukum yang kuat gitu untuk negara ini atau bagaimana? Kalau untuk narkoba kuat ya. Kalau untuk narkoba kuat, Karena dari beberapa kasus juga kayak penyelundupan dari luar nih. Udah beberapa orang yang dihukum mati, bahkan orang luar pun yang nyelundupin pun dihukum mati tuh udah banyak di Indonesia. Kalau dari narkoba tuh udah cukup. Tapi menurut saya enggak sih, belum terlalu kuat hukumnya. Kenapa? Karena masih banyak orang yang mengedar dan memperjualbelikan narkoba kan di Indonesia. Secara hukum itu nggak semata-mata dijadikan pelajaran buat mereka semua itu. Soalnya nggak ada efek jerah gitu. Iya. Soalnya kalau dihukum mati juga emang gak akan ada efek jerah ya. Soalnya kejahatan tuh bakal terus ada gitu. Kejahatan narkoba tuh kalau dihukum mati juga percuma gitu, pasarnya masih tetap ada. Tapi kan bisa aja kalau udah tahu tuh itu bakal dihukum mati. Orang-orang lain yang mau mengedarkan narkoba itu bakalan apa ya, sadar gitu, ini kalau gue nyebarin narkoba nih gue bakalan mati gitu. Namanya orang tuh kan ada Tapi karena udah buta psikisnya udah rusak, buta sama uang ya, sedangkan kan pengedar tuh kan jumlah oleh tuh nggak sedikit, jadi setara sama resikonya itu loh. Ya, Bahkan yang kita tahu dari beberapa penelusuran tuh kayak apa, buzzer dulu tuh ya, kalau di buzzer itu kayak kalau ini satu pengedar tuh ketangkap, tadi tuh satu keluarganya tuh masih bisa dikasih uang lagi untuk dari si penjualnya gitu. jadi walaupun udah di penjara masih tetap bisa dia masih bisa memakainya. Kalau dia Buat keluarganya. punya uang. Iya, jadi kayak si uangnya itu Jadi terjamin, terus-menerus gitu. uangnya itu terjamin gitu. Ya. Jadi kehidupannya walaupun walaupun si si di penjara gitu. pelaku ini tertangkap gitu, Iya. pengedar ini tertangkap oleh pihak Lagi ya, oke dari yang tadi, lanjutan yang tadi, aku mau nanya lagi nih, narkotika itu yang aku tahu bukan cuman ya narkotika aja, narkoba aja gitu. Ternyata ada golongannya ya. Bisa jelasin nggak tiap golongan itu ada hukumnya sama atau berbeda?
Setiap golongan kan golongannya ada 3 narkoba itu. Nah kalau untuk golongan 1 itu narkobanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tapi tidak boleh digunakan untuk terapi medis. Jadi nggak boleh dikonsumsi Iya. gitu. Nah, itu kalau disalahgunakan atau digunakan gitu untuk golongan pertama itu dapat hukumannya tuh berapa, kayak berbentuk apa, penjara kah atau gimana? Ya penjara paling lama itu 4 tahun. 4 tahun. Sesuai sama undang-undang Ya ya. sesuai undang-undang Undang-undang berapa? pasal 127 ayat 1. Nah, Itu bagi Golongan 1 ya. Iya. Kalau Untuk golongan 2 Untuk golongan 2 itu penjara maksimal 2 2 tahun. tahun. golongan 2 itu, kalau yang golongan pertama tadi kan itu digunakan untuk ilmu pengetahuan ya, tapi nggak boleh untuk terapi medis. Kalau golongan 2 Untuk medis. untuk Untuk terapi medis. Tapi jangan terlalu over gitu dipakainya. Oh, jadi Sesuai ada takaran Ada dia. ada dosis anjuran dari Dokter. tim kesehatan, tim Oh. medis gitu, Oh, gitu. dokter lah. Kalau untuk golongan ketiga Itu divonis 1 tahun ya penjara Itu kayak paling lama. dan jenisnya tuh untuk dipakai kayak gimana? Untuk herbal. Untuk Iya biasanya dipakai untuk herbal berarti. oh jadi kayak medis juga lah ya. Dan Obat itu punya alami takaran gitu ya. Obat alami. Ya, cuma itu lebih sedikit daripada yang golongan 2, lebih ringan. Lebih ringan lagi dari Lebih golongan ringan, 2. ya, herbal lebih ke. Jadi tidak setinggi yang golongan 2. Kalau udah tuh kan kayak bisa buat penenang, tapi dari dokter ya. Kalau kayak satu Ketiga tiga itu lebih ringan, jadi buat kayak herbal tradisional, pengobatan tradisional. Oh jadi tiap golongan itu memiliki hukum yang berbeda beda ya. Betul. tiap itu juga sih, tiap cara ada 2 tipe kan, yang pengedar, pengguna itu juga beda. Dan penyalahgunaan. Yang tadi tuh lebih ke pengguna, hukum dari Nah, pengguna. iya, Oh, itu. nah, Ya. Nah, dari yang kalian jelasin tadi, kalian pernah nemuin nggak contoh kasus yang ngejelasin? Mungkin bukan dari itu, kayak contoh tadi kalian pas di awal kan kalian jelasin kalau orang yang mengguna atau mengedar itu bisa sampai terkena bukan hanya penjara ya, tapi bisa juga terkena hukuman mati. Itu kalian pernah ketemu nggak kasusnya gitu? Ada Ada sih beberapa contoh yang ada di Google kayak gitu atau berita. di TV website gitu ya, ya. serta di TV, Jadi di contohnya media seperti apa? massa satu gitu. atau 2 kasus lah. Di Jakarta Timur ada Bandar Sabu, itu namanya Aryo Kiswanto, umurnya 35 tahun sama Wastam umurnya 60 tahun, mereka divonis hukuman mati. Itu aja ya. Tapi ada juga sih baru-baru ini tanggal 13 Oktober kemarin 2022 itu ada kasus Di kepolisian. ya, Ya. Irjen Pol Teddy Minasa. Teddy Minasa. Itu dia pengedar tapi masih masih terancam hukuman mati. Oh itu kayak iya. inilah ya, masih dalam tahapan Ya, lah masih ya, dalam tahap belum benar-benar ya, Ya, cuman tapi, itu kan dari eh, contoh kasus kan ya. ya. Di dalam tadi Minasa ini kan melalui beberapa tahap hukumannya, karena dia seorang bintang 2 gitu ya di kepolisian, makanya masih terancam Iya, ya, masih terancam Oh, di, harus ya, ada tahap-tahapnya ya ya. sidang kayak etika dulu di lebih kepolisiannya valid ya gitu hukumannya ya. itu. Oh, Jadi oke. bisa dikatakan hukum di Indonesia tuh antara adil dan tidak adil Ya, sih menurut saya. gitu. Untuk Menurut rakyat saya. biasa sama untuk pejabat. kalau negara. Karena saya, ya. Teddy Minahasa itu kan bintang Irjen, 2 ya, ya. jadi punya power gitu. Iya, Punya memang. Punya power. kekuasaan. Kan Kapolda Sumatera Hmm, Sumatera Barat. Barat ya. oke. Sedap. Jadi habis selesai dari pembahasan ini tuh kalian punya sesuatu nggak sih untuk diedukasikan gitu, apalagi untuk para remaja ya, kayaknya penyebaran narkoba ini kayak kalian bilang tadi bukan hanya ke remaja aja ya, sudah tersebar sama anak-anak melalui dari makanan ya, gula-gula, waffle gitu kan. Nah kalian punya apa sih yang kalian mau nyampein buat sebagai edukasi gitu buat anak-anak muda sepertinya gitu. Kalau anak-anak tuh jarang ya yang dari diri sendiri kayak pengen pakai nih, Iya, bener. enggak kan ya? Nggak sengaja. Anak-anak Iya. tuh kayak Pasti korban dikenali. Kayak dari jajan gitu, dikenali gitu, jajan dikenali. suatu makanan gitu. Iya. Tiba-tiba di dalamnya ada Ada zat kayak zat Iya, iya. yang terlarang. kalau buat gitu, anak-anak narkoba. mungkin lebih ke perhatian orang tuanya Iya, kali ya, betul. lebih ke kesadaran orang tuanya untuk ngasih tahu bahwa
ini makanan harus hati-hati atau membeli makanan Iya. tuh harus hati-hati Sebenarnya gitu. balik lagi, misalkan orang tuanya nggak menyadari, Iya. kita sebagai anak muda, sebagai anak yang sehat ya, yang mau bangsa Indonesia Maju. maju ke depan itu bagus, bersih, nggak ada anak-anak yang menjadi korban. Itu sebenarnya balik lagi ke kita, gimana cara kita biar di masa depan itu nggak ada hal-hal seperti itu gitu. Iya. Ada juga kan faktor-faktornya kan, yang pasti dari lingkungan. Nah itu juga pasti kita sebagai anak muda nih balik lagi harus tetap terdorong gitu loh untuk peduli ngelihat kalau misalkan temen atau pergaulan kita sekeliling kita tuh menggunakan gitu, kita peduli gimana caranya biar dia itu berhenti, dan paling mentok sih ya melaporkan ya, jangan diendap-endapkan gitu, karena Jangan yang melaporkan dibiarkan. Karena yang dengan sengaja tidak melaporkan tuh juga ada pasalnya ya, ada ada sanksinya. sanksinya. Ada sanksi. Iya. Ketika Mungkin kita ada melihat pasal. nih, ketika kita melihat kita tidak melaporkan misalkan ya, Ya. itu kita kena sanksinya juga gitu. Sanksinya berbentuk apa? Denda ya, ya. yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1, yang sengaja tidak melaporkan dipidana dengan pidana kurungan 6 bulan atau pidana denda paling banyak 1 juta rupiah. Ya, itu sangat merugikan kan ya, Iya. pastinya mau sampai kapan gitu loh, kita merugikan diri kita sendiri. Udah gitu. mental rusak, fisik rusak, masa Iya. depan rusak, ekonomi juga jadi rusak, terganggu, juga. jadi Iya. hambatan untuk Iya. terus gimana caranya biar saya bisa Kecanduan. iya Ya karena Segala- kecanduan dia iya. merusak Iya. segalanya. segala cara atau gimana. Menghalalkan segala cara. Oke. Tapi kalau buat pengedar menurut kalian tuh dari kecanduan mereka atau bagaimana? Kalau untuk pengedar ya Atau dari segi ekonomi? Lebih ke Segi ekonomi dari ya. segi ekonomi. Karena pengedar itu ibaratkan dia ditawarin nih oleh si penjual narkoba gitu ya, dengan gaji atau upah yang menggiurkan gitu, sehingga dia mau gitu, Tertarik. dia tertarik, akhirnya dia mengedarkan barang terlarang ini gitu. Jadi para pengguna itu jadi seperti Iya. korban ya, bisa dikatakan. iya benar. Oke. Jadi pengedar ini seperti yang kalian bilang tadi hukumnya lebih berat karena dia menjadikan orang-orang yang dia sebarin ini jadi korbannya, jadi rusak segalanya ya. Iya, pasti lebih betul. berat. Kalau menurut saya juga sebenarnya bagus sih pengedar itu dihukum mati aja gitu. Ya. Kalau menurut saya Itu maksimal ya. iya maksimal itu, karena secara kalau kalian lihat keluarga kalian, anak kalian, ponakan kalian itu kecanduan narkoba sampai meninggal, apa yang akan kalian lakukan? Adil nggak sih sebenarnya seperti itu? Itu Ya benar sih. alasannya. Kalau bilang HAM atau hak asasi manusia, si pengedar itu gak boleh dihukuman mati. Terus gimana kabarnya sama orang-orang yang Korban iya, ya, sama korban yang pengguna udah itu. meninggal dunia Dari Iya, dari atas keluarga-keluarganya. ya, atas Iya. perlakuan pengedar ini kan Iya, ya udah itu mengedarkan sama narkoba aja si gitu. pengedar juga merenggut nyawa Iya, orang lain. Jiwa Iya. orang lain. Iya, menurut saya ya. Jadi hukum yang diberikan dari yang di negara ini Indonesia. itu hukum mati itu Iya, menurut itu kalian itu Udah paling bagus ya. Agar semua jerah dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi menurut kalian udah banyak yang ini lah ya, Udah banyak. yang menyadar diri lah. 50-50 sih. 50-50. Iya. Ya ada juga di zaman sekarang ini karena ekonomi Indonesia ini sulit gitu ya akibat dampak COVID-19 gitu, sehingga orang-orang tuh yang penting keisi perut kita nih supaya gak kelaparan, akhirnya mereka menghalalkan segala cara gitu dengan menjual obat-obat terlarang kayak gitu kan ya gitu. Seperti narkoba, akhirnya berani kan ya, padahal dia tahu misalkan kayak kasusnya Irjen Pol Teddy Minahasa kan, dia tahu hukumnya ya, dia tahu nih bahwa narkoba ini terlarang gitu, tapi karena mungkin dia merasa kurang puas hartanya gitu, atau ekonominya lagi surut gitu ya, menurun, akhirnya dia mau gitu ditawari menjadi pengedar narkoba ini. Jadi pengedar salah satu itu faktor ya. ya. Iya. Oh, jadi pengedar itu memang lebih ke ekonomi lah ya. Iya. Iya, bisa jadi.
Jadi mereka menyebarkan semuanya dan membuat para yang mengonsumsinya itu menjadi terkorban ya, Iya. baik secara Mengkorbankan dirinya. mengorbankan dirinya baik secara fisik, mental, juga nyawa ya sebenarnya. Betul. Jadi harus bijak, sebagai anak muda kita harus bijak, harus benar-benar menegakkan hukum. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya. Harus peduli juga gitu sama bangsa Indonesia. Ya, karena kita Sama jadi sesama generasi orang. berikutnya ya, Iya. bangsa ya. Jadi buat teman-teman semua yang dari apa yang kita sampaikan di sini, dari pesan, dari saran kita, itu buat teman-teman silakan dicerna baik-baik, karena apa yang kita sampaikan di sini juga Belum berbaik benar. buat kalian sebenarnya. Belum tentu benar juga. Ya belum tentu, gimana juga dari kalian itu harus menyadar diri juga, karena kita itu generasi muda yang bakalan jadi penerus bangsa ya. Jadi kita harus mencegah semua ini yang merusak bangsa gitu. Jadi buat teman-teman semua, kita memberikan informasi mengenai hukumnya, mengenai efek Dampaknya, efek atau dampaknya narkoba ini. Semoga kalian bisa Dari mana memahami sanksinya. memahami apa yang kita sampaikan dan menyadari apa yang mungkin ada udah melakukan dari tengah jalan atau gimana, Ya. kalian bisa menyadari lah bisa hal ini, menyadari. bisa sebelum mengurangi kalian pelan-pelan. itu bagi para pengguna sekarang gitu ya yang kepergok atau apa ya di tengah jalan gitu ya, oh daripada saya tertangkap nih oleh pihak kepolisian, udah stop gitu, jangan menggunakannya lagi gitu Merugikan sebelum diri sendiri. merugikan diri kalian sendiri Juga gitu. keluarga Orang lain kan, juga. jadinya dipandang orang lain tuh buruk keluarga kita Iya. tuh kalau misalkan anaknya memakai narkoba atau mengedarkan gitu. Sekarang juga kan kalau mau kerja harus tes urin kan. Nah Ya, itu sehat. yang Nah, terpenting itu. negara kita tuh. Harus benar-benar rehabilitasi dengan baik sampai dokter itu menyatakan kalau kita udah bersih dari narkoba itu sulit, Agar pasti hidup sulit. kita aman sentosa ya. Iya, daripada kita ngelewatin hal-hal rumit kayak gitu, lebih baik apa salahnya sih cari pilihan jalan lain biar tetap sehat terus gitu loh. Nah, Jangan pernah ngerugiin diri sendiri. Jadi aja. kita bisa apa? Jadi kayak hobi, Iya. menyalurkannya lewat hobi gitu. Jadi kalau stres itu jangan apa-apa ke tindak kejahatan kayak Iya. gitu. Iya. apalagi sampai menyalahgunakan narkoba ini sampai kita diri kita sendiri ujung-ujungnya meninggal gitu kan ya, karena kalau overdosis gitu. lah, overdosis gitu. Itu kebodohan sekali tuh. Dan kita juga harus saling mengingatkan, Hmm. apalagi teman-teman ya, contohnya ada teman yang kayak gitu, ingetin aja. Dari hal Atau- kecil iya. temen dulu. Kita harus peduli gitu. Kalau misalkan kalian atau diantara kita gitu ya ada menemukan satu teman kita yang pengguna narkoba gitu, kemudian kita gak berani gitu ya untuk menegur atau menasihatinya, tidak apa-apa, kita langsung laporkan saja gitu. Dan jangan takut, soalnya kan dari undang-undang juga udah Iya. dijelaskan ya, bakal ada perlindungan Ada bagi yang perlindungan. melaporkan dan dirahasiakan juga. Nah, kalau misalkan kita semua ini merahasiakan gitu, tidak bersuara gitu ya, tidak Mau sampai melaporkan, kapan? ada Ada pasalnya pasalnya juga, juga, ada sanksinya kita juga. ada sanksi 6 bulan penjara atau Denda 1 denda juta. 1 juta rupiah gitu. Jadi untuk teman-teman, ayolah saling mengingatkan ketika ada di sekitar kita, keluarga kita, kerabat, ataupun orang lain gitu ya, yang menggunakan narkoba, kita sadari itu, atau sadarkan kalau misalnya kita tidak berani, silahkan langsung laporkan saja ke pihak berwajib gitu. Baiklah buat teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan hari ini tuh bermanfaat buat kalian ya. Ya. Kita pamit mundur diri. Iya, Saya Rosmaliza. Saya Senandoa, Saya Restiana. Saya Ahmad Zafei. saya Putri Angelika. Saya Diana Octavia. Saya Firsa. Bye-bye. Kami pamit. Bye-bye. Terima kasih. Terima Selamat kasih. nonton. Jangan lupa di like.